Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang benar-benar hot, ya. Apa itu? Mengenai sikap pemerintah dalam hal ini SWI yang diwakili oleh ketuanya Pak Tonggam Lumban Tobing, kemudian dari Bapepti yang diwakili oleh Pak Tirta Karma Senjaya, dan dari Bareskrim yang diwakili oleh Bapak Wawan Mulyawan. Oke? Nah, diskusi ini ternyata sudah terjadi 1 minggu yang lalu, tepatnya 15 Desember. Diskusi ini kalau saya lihat ini diinisiasi atau digagas gitu ya oleh APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kenapa APLI merasa harus membuat talkshow ini? Karena saya duga ya, karena ada beberapa pemilik robot trading yang mungkin ikutan APLI. Ada sih, ada. Kebetulan di sini sponsor terbesarnya adalah Pansaka. Pansaka ini kalau saya tidak salah ya, ini pemiliknya ATG sekarang, Auto Trade Gold. Dia malah jadi sponsor terbesar. Selain ada beberapa lagi sponsor yang kecil. Di sini judul talkshow-nya adalah penerapan hukum atas maraknya investasi trading di Indonesia. Jakarta, 15 Desember 2021. Ini secara online kepada seluruh member APLI dan juga ada on-site gitu ya. Beberapa saja gitu ya. Tapi narasumbernya semuanya ditayangkan sepertinya melalui Zoom gitu ya. Menurut saya ini suatu talk show yang menarik gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan kita waspadai dari talk show ini mengenai robot-robot trading. Karena ternyata sekarang pemerintah dalam hal ini SWI, Bapepti, dan Bareskrim sudah bersikap. Oke? Mari kita tonton bagian-bagian dari video itu. Videonya itu panjang, bisa hampir 2 jam bahkan ya. Saya ambil bagian-bagian yang terpenting saja yang di-highlight oleh Pak Tonggam mewakili SWI, Pak Tirta Karma Senjaya mewakili Bapepti, dan terakhir Bapak Wawan Mulyawan mewakili Bareskrim. Mari kita lihat video pertama dulu yang dari Pak Tonggam. Ini sangat banyak melihat penawaran-penawaran investasi robot trading ya. Nanti mungkin rekan kami Pak Tirta dari Bapepti bisa mengelaborasi lebih jauh. Kita menghentikan sangat banyak. Ada, kalau salah saat ini kita ada 17 robot trading yang kita hentikan kegiatannya karena memang melakukan kegiatan dengan memberikan profit sharing fix. Jadi semakin tinggi kita masukkan deposit kita, semakin tinggi hasil sharing profit kita, bisa sampai 90%. Nah, ini investasi ini memang dilakukan melalui paket-paket. Jadi kita diminta untuk masukkan deposit margin, kemudian kita sewa robot atau beli robot, tapi mereka melakukan perdagangan dan kita dikatakan bisa mendapatkan keuntungan secara fix. Dan juga ada juga perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan surat izin CUPL dari Kemendak tentunya untuk mengelabui masyarakat agar investasi di sini. Nah, kita lihat permasalahan penegakan hukumnya. Ini juga perlu kita lihat kenapa kok masih banyak terus setiap tahun masih kita temukan kegiatan-kegiatan investasi di trading ini. Yang pertama, memang pelaku ini kelihatannya memang pelakunya adalah kelompok-kelompok mereka ya. Tidak semua pelaku itu diproses secara hukum. Ada pelaku utama juga DPO. Jadi ini menjadi perhatian juga bagi kita, dan mereka ini selalu mengganti nama entitas. Jadi pada saat mereka itu kita blokir hari ini, dia akan mengganti nama komunitasnya. Kemudian ganti-ganti terus. Nah ini, dan banyak entitas itu berada di luar negeri. Dari sisi korban juga sering tidak lapor karena malu atau masih berharap ada pengembalian. Jadi masyarakat ini biasanya mengadu kalau sudah rugi. Tapi kalau masih mengharapkan keuntungan dari bonus-bonus member-get-member,
dia tidak akan lapor. Dan juga, ini juga ada perilaku masyarakat kita yang selalu mencari entitas-entitas yang memberikan keuntungan karena mereka yakin peserta pertama itu pasti dapat untung. Jadi ini public awareness-nya tidak ada. Jadi dia selalu mencari peluang-peluang untuk masuk ke ilegal karena keyakinan dia akan dapat untung pada saat pertama. Kemudian dia akan rekrut orang-orang lain yang masuk di sana. Dari sisi perangkat hukum juga saat ini terdapat undang-undang yang cukup untuk menjerat para pelaku ini sebenarnya. Ada penipuan, penggelapan, ada di Undang-Undang Perdagangan, skema piramida dan perdagangan tanpa izin, di perlindungan konsumen, ada penawaran yang melebihi apa yang fakta yang sebenarnya, di perdagangan berjangka komoditi juga ada, di mana perusahaan-perusahaan future tanpa izin. Ini perangkat hukum kita. Dan di penegakan hukum, ini memang kebanyakan kegiatan-kegiatan investasi di perdagangan ini adalah menunggu laporan korban. Walaupun pada dasarnya memang harusnya bisa dengan Undang-Undang Perdagangan dilakukan dengan tindak pidana formil tentunya. Dan kami melihat juga memang banyaknya pelaku-pelaku ini masih berkeliaran karena memang belum menjadi prioritas penanganan perkara saat ini. Jadi ini menjadi perhatian kita juga untuk perlunya penguatan proses hukum bagi para pelaku ini. Nah, seperti yang Anda tadi lihat dan Anda dengar gitu ya, Pak Tonggam, pada intinya tadi Anda kan sudah jelas lah ya, tapi saya summary sedikit saja ya. Itu ada beberapa robot trading yang di highlight dengan tulisan warna merah. Itu tidak semua karena Pak Tonggam sendiri bilang ada 17 robot trading ilegal yang sudah dihentikan. Tetapi sesuai dengan penjelasannya, meskipun namanya sudah diblokir, dia ganti lagi dengan nama lain. Terus saja begitu ya. Jadi tidak 100% berhenti. Malah komunitas-komunitasnya yang dihentikan itu, oh itu bukan kami, itu KW-nya kami. Orang yang pakai nama kami mah legal gitu ya. Ya udahlah, Anda tunggu saja sebentar ya. Nah, di sini yang di-highlight oleh Pak Tonggam adalah robot trading yang ditawarkan dengan pola member get member. Ada paket-paket ya, yang semakin tinggi bayaran paketnya, penghasilannya lebih besar bagi hasilnya gitu ya. Mereka menggunakan SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung sebagai kedok untuk mengelabuhi para pemainnya. Pak Tonggam yang bilang, lu jangan marah sama saya, dengar lagi lah ya. Nah, kemudian di situ disebut ya, yang saya sudah bilang tadi, pakai huruf merah, Smart X Boot, yaitu Net 89, ATG, Auto Sultan Community. Ada lagi beberapa tidak ditulis di situ, karena Pak Tonggam sendiri bilang ada 17. Nanti di belakang kita lihat ada beberapa yang disebut oleh Bapepti ya. Jadi dikatakan di sini, kalau robot trading yang cuman modalnya SIUPL itu bohong, cuma kedok. Harus ada izin lagi yang lain, yaitu dari Bapepti. Nah, perangkat hukumnya menurut Pak Tonggam sebenarnya sudah komplit ya. Ada KUHP 372, 378, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Yang sangat disayangkan, para pelakunya tidak mau lapor gitu, atau tidak mau berhenti karena dia masih mau mengharapkan, atau kalau ini rada-rada sudah kurang bagus, dia pindah ke entitas lain. Itu petualang money game, memang begitu. Nah, memang di sini Pak Tonggam sedikit ya memberikan suaranya gitu ya. Memang untuk kasus investasi seperti ini harus menunggu laporan korban. Padahal kata Pak Tonggam ada undang-undang perdagangan yang bisa dipakai tanpa harus menunggu laporan korban. Tapi itu nantilah kita lihat tanggapan dari Bareskrim yang juga menjadi narasumber di diskusi ini. Pak Tonggam pun terakhir menambahkan bahwa mungkin pemberantasan ini belum menjadi prioritas. Tapi nanti kita lihat ya tanggapan Bareskrimnya bagaimana. Oke, mari kita dengarkan bagian berikutnya. Jadi memang di dunia ini pun tidak ada satupun sistem yang bisa trading yang holy grail gitu kan. Benar-benar selalu untung terus seperti itu yang tadi sampaikan Pak Tonggam. Nah, di sini sedikit saja saya potong ya. Ini Pak Tirta Karma Senjaya mewakili Bapepti. Karena ketua Bapeptinya berhalangan, jadi diwakili oleh Pak Tirta Karma Senjaya. Ya, dia menambahi apa yang dikatakan oleh Pak Tonggam. Tidak ada sistem trading, dalam hal ini robot trading, yang untung terus. Istilahnya holy grail, sakti gitu ya. Nggak ada katanya. Jadi dengan kata lain, ya persis seperti saya yang selalu saya katakan, nggak ada yang namanya robot trading bisa menjanjikan keuntungan terus gitu, nggak ada. Ya kan?
Oke lah, kita lanjutkan lagi ya pendapat Pak Tirta. Nah, kemudian ada modus-modus terkait dengan penawaran robot trading. Ini biasanya tadi janji fixed income, profit sharing, tadi disampaikan dengan Pak Tongam, iklan, radio, televisi, biasanya benar-benar 1 juta nanti jadi 15 juta, fixed income, tadi sampaikan 1% per hari, ya, ini janji manis, iming-iming, tidur nyenyak sudah dapat untung. Nah, kita lihat untuk dasar hukumnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 99, pasal 9, pelaku usaha dilarang menawarkan, promosikan, mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Jadi ketika dia mengiklankan tadi 1 juta, 15 juta, 1% per hari, dia sudah menyalahi undang-undang dari sisi iklan tersebut. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan bagi teman-teman di Reskrim di tempatnya Pak Wawan nanti, Pak, seperti itu. Sanksi pidananya di sini paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak adalah 20 miliar. Kemudian ada Undang-Undang 32 tahun 1997, sebagai yang telah diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2012 tentang perdagangan berjangka komoditi, pasal 57 ayat 2 huruf D, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif lainnya. Jadi di sini tentu saja ada upaya-upaya perusahaan-perusahaan robot trading, terutama yang ilegal ini, untuk mempengaruhi. Jadi di sini sudah menyalahi 2 undang-undang di dalam hal ini. Yang terakhir ini adalah PP 29 2021, ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, pasal 51 huruf O. Perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang penjualan langsung dilarang melakukan kegiatan menjual barang dan atau jasa termasuk produk komoditi berjangka sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini jelas ketika dia mendapatkan izin SUPL, maka di situ berhenti, di situ adalah dia hanya saja berdagang sebagai penjual robot saja. Ketika dia melanjutkan kepada ranahnya kemudian pada penjualan kontrak berjangka dan sebagainya, bahkan ada ikatan dengan yang lainnya, kontrak berjangka dan sebagainya, mungkin pelatihan dan sebagainya, bahkan referral. Dalam hal MLM tidak masalah sepanjang dia hanya sebagai dari SUPL tadi, itu di antara anggotanya. Tapi ketika dia masuk ke dalam perdagangan trading berjangka, maka di situ akan menjadi ilegal gitu. Nah, tentu saja banyak juga perusahaan walaupun yang kemudian melakukan trading, banyak yang tidak memiliki izin Bapepti, bahkan juga tidak memiliki SUPL. Nah, ini lebih bahaya lagi seperti itu. Nah, tentu saja walaupun ada yang melakukan trading, saya punya robot Pak untuk trading, tapi saya sudah punya SUPL, tetap salah. Karena dia tidak diberikan izin sebagai perusahaan untuk menjadi perusahaan bergerak di bidang berjangka, gitu, seperti itu. Jadi dalam ini harus beli putus di sini dalam ini. Tidak ada lagi ketika dia SUPL, sudah cukup beli putus. Ketika trading, nanti urusannya itu adalah izin lagi dari Bapepti untuk trading di bursa berjangka. Oke, tadi Pak Tirta dengan gamblang menjelaskan bahwa ada ya tadi sejumlah undang-undang ya yang ditenggarai dilanggar oleh penyedia robot trading itu ya. Dan ini dia kasih catatan untuk Pak Mulyawan dari Bareskrim yang nanti bagian terakhir kita lihat ditanggapi oleh Pak Mulyawan. Salah satu yang saya catat tadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana orang tidak boleh mengiming-iming atau menjanjikan sesuatu keuntungan yang sudah pasti gitu ya, nggak bisa, itu melanggar. Nah itu waduh pidananya 5 tahun atau 20 miliar ya. Bahkan pemainnya atau leadernya yang nawarin begitu bisa kena juga gitu ya. Di sini misalnya janjinya apa? Fixed income, tidur nyenyak, dapat untung. Nah itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjanjikan sesuatu yang sudah pasti-pasti itu nggak ada gitu ya. Nah dikatakan juga di sini SUPL saja tidak cukup. Orang selain punya SUPL harus punya izin Bapepti. Tadi Anda dengarlah ya, saya nggak nambahin, saya nggak kurangin gitu ya. Apalagi yang tidak punya SUPL, waduh tambah gawat gitu. Nah, kemudian di PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021, orang yang sudah punya SUPL tidak bisa juga masuk ke trading
Anda lihat dah tadi, dengerin lagi videonya PP nomor 29 tahun 2021. Jadi yang selama ini robot trading yang ngakunya sudah punya SUPL dan juga dia menawarkan trading gitu. Walaupun bilangnya, uangnya nggak sama kami, Anda kan transfer ke sana. Ya, tapi kan melalui mekanisme dari robot itu gitu ya. Nah, di situ tidak bisa. Nah, inilah yang menjadi catatan dari Pak Tirta Karma Senjaya kepada Bapak Wawan Mulyawan, ya. Nah, mari kita lihat lagi lanjutannya. Ini menarik. Nah, kemudian modus penawaran robot trading yang lainnya adalah menawarkan jasa robot trading, jasa ya di sini sewa robot melalui member get member dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sorotan yang tadi 1% per hari seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih perbandingan antara robot trading asli dan abal-abal. Kalau kita lihat bahasanya, mungkin ini saya ngikut bahasanya waktu di acara di TV, waktu itu ada pakar trading juga. Kalau abal-abal ini pengguna tidak mendapatkan file robotnya tradingnya, hanya mendapatkan akun trading untuk monitoring transaksi. Jadi biasanya perusahaan robot tradingnya memberikan akun, sebenarnya yang menggerakkan adalah dari perusahaan itu, bukan kita sendiri gitu. Seharusnya kita membeli, benar-benar ada beli putus, kita menggunakan trading, tidak ada pelatihan apa-apa, ataupun hanya dari e-book, walaupun sifatnya pelatihan, hanya pelatihan dari e-booknya sendiri, tapi tidak ada dalam rangka kemudian dari perusahaan robot trading itu meng-guide jadi tradingnya, karena yang trading nantinya sepertinya perusahaan robotnya, sedangkan kita diberikan akun mengikuti perusahaan tersebut. Nah, tadi kita lihat ya, Pak Tirta juga menambahkan modus dari member get member penawaran robot trading ini dengan iming-iming penghasilan fix gitu ya, plus minus 1% gitu ya. Ya, kemudian juga dikasih lihat perbandingan yang asli dan robot trading yang asli dan abal-abal. Anda bisa dengar sendiri lah semuanya ya, tapi yang saya notice atau yang menarik, yang menggelitik saya adalah bahwa hasil trading yang dari robot trading yang sekarang ini yang abal-abal, itu hasilnya sudah ditentukan sama si yang mengelola robot trading itu. Kemenangannya dari mana ya? Dari uang si pemainnya itu sendiri ya, plus dari member yang dia rekrut di bawahnya ya. Jadi situ jelas sepertinya Pak Tirta itu greget gitu ya melihat robot trading asli dan abal-abal gitu ya. Dan ditambahkan juga hanya bisa dipakai di broker yang dari si perusahaan robot trading itu, nggak bisa dipakai di broker yang lain. Padahal yang seperti saya sudah terangkan, robot yang benar bisa Anda trading di Binance, Huobi atau di mana-mana, bahkan di toko kripto yang lain gitu ya. Ini nggak bisa, hanya pilihan dia. Nah, itu ciri-ciri robot trading yang abal-abal menurut Pak Tirta Karma Senjaya. Mari kita lihat sambungannya lagi dari Pak Tirta. Ini menarik. Nah, kemudian penggunaan robot trading Indonesia dapat dibuat sendiri atau membeli melalui marketplace atau menjual robot lainnya. Individual robot trading digunakan secara pribadi atau pemula, tidak memiliki waktu cukup untuk belajar analisa teknikal dan fundamental sehingga menggunakan ini. Kemudian terkait dengan pengelolaan dana, layanan pengelolaan dana disediakan oleh trader kerja dengan secara individu atau tim. Skema pengelolaan dana yang digunakan adalah PAM atau MAM, juga copy trading, provider layanan pengelolaan dana, menggunakan robot trading sebagai main transaction engine atau alat bantu pengelolaan transaksi. Dan ini tentu saja yang dihindari ada peran dalam money game adalah sebagai casing atau pemanis. Tujuan dan caranya adalah mengelabui masyarakat awam dengan bisnis seolah-olah bonafit dan make sense. Robot trading yang disandingkan dengan Ponzi, jadi ada. Nah, ini salah satunya kita berjubah MLM ini salah satunya Net89, ATG, DNA Pro, Makai, Sunton, Kapital. Jadi kita kemarin itu di bulan tadi kalau Pak Tongam kemarin ada beberapa, di Agustus sendiri kita kemarin sudah ada 249 domain situs ya. Salah satunya itu bahkan bisa berulang-ulang entitasnya seperti misalkan kayak ATG itu bisa ada 16 buah yang diblok domain situsnya. Sebenarnya itu semua ATG gitu. Kemudian ada juga DNA Pro Academy, kemudian Net89, kemudian juga ada beberapa lagi banyak kemarin termasuk IA50, kemudian
Net 89 itu Smart X Bot kalau nggak salah produknya. Nah ini salah satu yang kemudian salah satunya kita blokir, dan termasuk di SWI juga salah satunya yang dari sekian banyak di SWI ya, selain tadi investasi yang disampaikan oleh Pak Tongam, yang salah satunya di robot ini pun salah satunya banyak juga yang seperti itu. Jadi hampir semua perusahaan, jadi kalau dalam list 249 itu hampir sekitar mungkin lebih dari 50% itu adalah terutama terkait dengan robot saat ini. Jadi terutama perusahaan-perusahaan seperti tadi sampaikan, kayak ATG, DNA Pro, itu untuk masing-masing perusahaan aja bisa mencapai belasan atau 20 situs sendiri gitu. Jadi kalau di total mungkin berapa puluh itu hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan itu yang istilahnya diblokir, membuat lagi seperti itu. Dan ini memang perlu langkah ke depan yang supaya lebih jitu ya ke depan koordinasinya. Nah, kemudian Pak Tirta menambahkan seperti yang Anda bisa dengar gitu ya. Dia jelaskan mengenai pengelolaan dananya dari robot trading itu. Tapi yang menggelitik saya adalah dari presentasinya dan dari mulutnya Pak Tirta Karmasenjaya sendiri, dia menyebutkan beberapa robot trading yang berskemakan money game Ponzi, berjubah money game Ponzi, ya. Apa? Jelas dia sebut, misalnya Net 89, ATG, Mark AI, Santen Capital. Mark AI, Santen Capital sudah mati ya. DNA Pro, EA50 yang sedang dituntut sama para pemainnya. Bukan saya yang ngomong ya, Pak Tirta. Kalau mau marah, tuntut Pak Tirta. Saya cuma menyampaikan berita itu ya. Pak Tirta juga bilang, wah ini kami sudah tutup 249, ya separohnya itu robot trading. Tapi itu para pemain robot trading itu bukan kami, itu palsunya. Kami itu ditiru atau dipakai namanya. Ya udahlah, terserah dia lah coy ya. Tapi ini yang ngomong Bapepti, bukan saya. Ya kalau nggak suka marah lah sama Pak Tirta gitu ya. Nah ini kita dengarkan lagi kelanjutannya yang juga menurut saya menarik nih ya. Mari kita dengarkan. Nah kemudian perusahaan investasi berbasis robot trading Indonesia, beberapa perusahaan ini adalah izin usaha yang digunakan adalah izin pendirian usaha beserta SUPL, namun tidak memiliki izin sertifikasi pengumpulan dan pengelolaan dana masyarakat, mempromosikan robot trading sebagai solusi untuk menghasilkan fixed income, di samping menjalankan bisnis jaringan elemen dengan sasaran masyarakat awam. Member klien tidak mendapatkan copy file robot trading, hanya diinfokan akun trading, kemudian bekerja sama dengan pialang fiktif. Nah, kemudian mekanisme harga dimanipulasi sehingga terkesan robot trading selalu dapat menghasilkan profit. Keuntungan yang dibagikan pada member berasal dari Ponzi. Tadi yang kami sampaikan kalau ini robot trading itu biasanya ciri-cirinya yang saat ini banyak beredar yang ilegal seperti ini. Nah, ini bagian terakhir dari Pak Tirta di video saya ini. Dia sebut yang modus tambahan lagi ya, mereka semuanya pakai ya surat izin usaha penjualan langsung saja. Yang mana nggak cukup hanya itu, harus punya izin dari Bapepti gitu ya. Nah, dia tidak punya izin pengumpulan dana masyarakat. Ini kan dana masyarakat dikumpulkan di trading kan, nggak punya izin, cuman SUPL gitu ya. Nah, di sini disebutkan juga ya, saya cuma highlight dikit-dikit ya, detailnya tadi Anda kan sudah dengar ya. Dia memakai broker fiktif atau broker ilegal. Iyalah, ya kan sudah pernah sering saya bahas ya. Selalu memberikan profit, padahal profitnya itu dari uang member itu sendiri plus orang-orang di bawah yang direkrutnya. Ya, skema Ponzi. Saya pengen ngomong, Pak Tirta, jangan salahin saya. Nah, di sini kita lihat bagian terakhir ya. Ada 3 bagian terakhir nih ya yang disampaikan oleh Bareskrim, yaitu Pak Wawan Mulyawan. Mari kita simak. Atau biasanya mereka melakukan kegiatan dengan cara investasi dengan menggunakan skema piramida atau berkedok MLM gitu atau direct selling gitu kan. Namun mereka dengan menawarkan investasi dengan keuntungan yang besar dengan bunga-bunga yang tinggi gitu kan. Apapun instrumennya seperti yang sekarang dilakukan, yaitu tentang robot trading yang tadi disampaikan oleh Pak Tirta gitu. Namun pada prinsipnya bahwa investasi itu adalah ilegal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan berbagai macam cara, rambu-rambu aturan hukum yang tentunya dilanggar. Nah ini perlu adanya langkah dari kami, khususnya dari aparat penegak hukum. Nah, Pak Mulyawan,
Pak Wawan Mulyawan mewakili Barreskrim mengatakan bahwa nah itu robot-robot trading yang ilegal yang ditawarkan dengan skema piramida alias Ponzi gitu ya, yang menjanjikan keuntungan besar ya. Nah inilah yang akan kami, dia sebut gitu ya, Anda dengar aja tadilah, yang akan kami tindak ya. Dengar lagi lah ya. Jangan marah sama saya, marah sama Pak Wawan Mulyawan ya. Saya cuma menyampaikan. Lanjut. Ini tren yang saat ini muncul adalah kejahatan yang sedang berkembang saat ini, yaitu menghimpun dana masyarakat dan pengelolaannya. Apalagi sekarang terkait dengan robot trading ini, kami juga dari Barreskrim sedang melakukan proses penyidikan saat ini. Penyidikan sudah lewat, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan melakukan penindakan di lapangan, mudah-mudahan gitu. Yaitu terkait dengan robot trading, yaitu terkait dengan penghimpunan dana dari masyarakat. Apapun itu modusnya, sebenarnya yang dapat saya tangkap adalah mereka itu adalah melakukan menghimpun dana secara ilegal dalam bentuknya itu yaitu skema piramida, atau seolah-olah investasi itu dalam bentuk direct selling, namun tidak memiliki regulasi atau perizinan yang tepat, atau dengan aturan-aturan yang dilanggar oleh mereka, yaitu mengenai tentang payout-nya yang melebihi dari batas yang ditentukan. Nah, kemudian bahwa investasi ilegal ini yang lebih spesifik saya dapat kategorikan atau dapat kelompokkan yang paling sering dan kami terapkan di dalam proses penegakan hukum, yaitu tentang skema piramida atau Ponzi, atau biasa dikatakan money game ini, yaitu sebuah model bisnis yang merekrut anggotanya dengan menjanjikan pembayaran atau jasa apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung. Jadi rata-rata memang mereka itu apapun kemasannya, namun pada prinsipnya mereka itu biasa melakukan investasi dengan cara menawarkan keuntungan atau bonus itu dengan dari partisipasi atau keikutsertaan mitra dari anggotanya atau member get member itu. Ciri-ciri yang tidak bisa kita pungkiri tentang investasi ilegal skema piramida ini adalah dengan tentunya keuntungan yang sangat besar, mudah dan cepat gitu. Itu yang dilakukan. Kemudian sangat ilegal karena tidak ada perizinannya. Biasanya tidak ada produk yang ditawarkan. Kalau ada produk biasanya dia hanya sebagai kedok saja, atau mungkin sedikit secara fungsi dia tidak terlalu bermanfaat buat investasi itu. Kemudian tadi bahwa investasi itu adalah hasilnya berdasarkan rekrutmen dari anggotanya gitu, atau kemitraan dari anggotanya. Nah, Anda dengar sendiri kan tadi Pak Wawan Mulyawan berkata bahwa penyidikan sudah selesai dan sebentar lagi kami akan melakukan penindakan. Saran saya, kalau Anda salah satu pemain robot trading apapun, segera withdraw uang Anda. Karena menurut informasi yang saya terima, Januari robot trading ini semuanya akan ditertibkan. Kalau Anda percaya saya, ada seorang ibu berkonsultasi dengan saya, Pak, saya ikut robot Anu gitu. Saya nggak usah sebut merek lah. Berapa ibu masuk? Ya saya trading lumayan Pak. Berapa? 400 juta. Astaga, saya bilang. Terus ibu ambil robot yang mana? Ya yang tinggi Pak, yang 80-20. Oke. Sekarang ibu untuk uang robotnya saja sudah kembali modal belum? Belum Pak. Kalau ibu tarik sekarang, kira-kira ibu jadi rugi kan? Iya. Rugi berapa? 69 juta dia bilang. Oh gitu ya. Karena sewa robotnya saja belum kembali. Saran Bapak gimana? Begini Bu, saya agak sulit menjelaskan ke Ibu. Nanti kalau saya kasih sarannya melenceng gitu ya, nanti Ibu marah sama saya. Nggak apa-apa Pak, Bapak bilang aja. Begini Bu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya bilang Ibu tarik. Tapi ternyata kalau robotnya itu masih bisa hidup 3 bulan, nanti Ibu marah sama saya. Loh Pak, kok masih jalan nih Pak 3 bulan? Kalau gitu saya diemin aja Pak sampai 3 bulan baru saya tarik, kan untungnya ruginya agak berkurang sedikit kerugiannya. Oke Bu, betul. Tapi bagaimana kalau Ibu masih mau nunggu 3 bulan atau 4 bulan, tiba-tiba seminggu kemudian tutup?
Hilang ibu 400 jutanya. Ya terserah ibu, pokoknya 2 pilihan. Ibu tarik sekarang, tapi jangan marahin saya kalau masih jalan lagi robotnya 3 bulan. Ya. Atau ibu misalnya nggak tarik. Mudah-mudahan 3 bulan lagi masih jalan. Tapi seminggu 2 minggu tutup. Jangan marahin saya juga. Jadi keputusan di tangan ibu. Kemudian 3 hari kemudian ibu itu bilang, sudah saya tarik pak. Oh oke, bagus. Jadi ibu rugi 69 juta. Iya pak, nggak apa-apa lah daripada tidur saya nggak tenang. Nah itu baru menurut saya cerdas. Ya. Kemudian kita lihat bagian terakhir dari Pak Wawan Mulyawan yang tadi bilang penyidikan sudah selesai dan penindakan sebentar lagi atas dasar skema piramida, tidak punya izin, menawarkan keuntungan yang besar, bla bla bla. Tadi Anda dengarkan ya. Nah, kita lihat bagian terakhir dari Pak Wawan. Kejahatan khususnya robot trading tadi Pak Tirta juga sangat jelas juga. Mungkin saya tidak perlu membacakan kembali. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk mendalami materi yang saya sampaikan ini mungkin bisa dilakukan melalui sesi diskusi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Waktu kami serahkan kembali pada Monggo. Nah, yang di terakhir menambahi apa yang Pak Wawan bilang akan melakukan penindakan, karena tadi saya lihat angka itu kerugian dari berapa itu, sekitar 3 atau 4 tahun terakhir kerugian masyarakat sekitar 10 triliun. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Oke. Ya, seperti info yang saya dengar, bulan depan penindakannya itu dimulai. Kalau Anda percaya sama saya, tapi kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa juga, ya kan? Ini sudah jelas kok, terbuka untuk publik, ya. Sudah dia-upload juga di YouTube. Sebelum saya upload, ini kan saya ambil dari Aplik, ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.